Mulai dengan sejarah ya Bapak Ibu, tahun 49 ada Dr. Henry Sherwood Lawrence menemukan transfer faktor. Jadi nama transfer faktor ini dari Dr. Henry Sherwood Lawrence. Waktu beliau menemukan molekul-molekul memori imun dari plasma darah putih manusia. Kemudian tahun 75 ditemukan ternyata transfer faktor yang ada dalam plasma darah manusia itu bisa dipindahkan pada saat seorang ibu siap melahirkan dan akan menyusui ASI ya, tidak hanya di ibu manusia, ada juga di ibu siapa ini Bapak Ibu? Sapi. Semua makhluk mamalia ada transfer faktornya. Mamalia itu yang menyusui. Papalia itu yang bertelur. Enggak ya. Yang bertelur ini golongan unggas ya. Dia enggak menyusui, adanya di mana transfer faktor itu? Ada di dalam kuning telurnya. Nah, ini bukan kata saya, tapi ini ada penelitian yang sudah tersimpan hampir 49 tahun sebelum David Linsonby menemukan hasil-hasil penelitian ini. Ya, kemudian beliau melihat bahwa ini sebuah terobosan yang luar biasa kalau bisa mengambil yang namanya transfer faktor itu. Tetapi tentu tidak bisa dari darah putih, nggak bisa dikapsulkan, Bapak Ibu, sulit ya. Nggak bisa juga minta dari ibu yang baru melahirkan, untuk bayinya sendiri kurang. Nah, yang paling bisa diminta dari sapi dan ayam, ya, oke. Nah, kita bahas dulu kolostrum. Jadi transfer faktor dari darah putih itu dipindahkan ke kelenjar ASI, kemudian akan keluar lewat kolostrum. Kolostrum ini susu awal. Jadi Bapak Ibu di sini yang sudah minum transfer faktor atau yang belum minum transfer faktor, Anda sudah dapat transfer faktor dalam jumlah yang sedikit yang hilang setelah Anda berusia 2 tahun dari ibu Anda ya, waktu Anda menyusu pertama kali. Ngek gitu ya. 36 jam saja. Ya. Apa yang ada dalam kolostrum? Yang ada dalam kolostrum itu karbohidrat, makanan bayi, kemudian ada protein, kebutuhan bayi untuk tumbuh kembangnya, dan antibodi. Antibodinya siapa? Antibodi ibunya. Ya, kalau ibu manusia ya antibodi ibu manusia. Kalau ibu sapi ya antibodi mama sapi ya. Kalau ayam ya antibodi ayamnya ya. Jadi siapa pendonornya? Ya, antibodi ini yang kita sebut warisan. Ya, kalau makanan habis kepake, kalau antibodi ini dari penelitian seorang bayi yang mendapat kolostrum ibunya dengan lengkap 36 jam pertama itu tahan terhadap infeksi serius yang mengancam jiwa. Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi tergantung juga kepintaran imun ibunya. Ya, jadi ibu ini sering terpapar penyakit enggak? Kalau ibunya ini enggak pernah sakit ya, juga mungkin antibodinya dia hanya dari waktu dia divaksin saja. Tapi kalau dia dapat yang aktif karena kepapar satu penyakit, kemudian punya antibodi dan sering sakit sekarang sehat, berarti ada banyak jenis antibodi yang diberikan ya. Oke, sapi dan ayam. Hewan ini sangat familiar bagi manusia. Kenapa kita ambil dari sapi? Waduh, kasihan dong anak sapi. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Sapi mengeluarkan kolostrum itu 5 hari. 3 hari aja udah cukup tuh untuk anak sapi. Karena apa? Dia udah mulai bisa makan rumput ya. Bayi sapi itu lahir langsung jalan-jalan Bapak Ibu. Ya, nggak kayak bayi kita perlu 2 tahun, 1 tahun baru mulai merangkak. Ya, jadi sisa 3 harinya itu yang diberikan pada for life. Ya, kalau ayam mah banyak telurnya ya. Oke, ada pertanyaan, amankah transfer faktor yang diekstraktif dari sapi dan ayam dikonsumsi oleh manusia? Wah, jangan-jangan itu bagaimana dengan virus sapi gila ya? Sapinya hidup di tempat yang jorok gitu. Aman nggak sih untuk manusia? Itu sering ada pertanyaan. Sebelum pertanyaan yang lain, waduh saya alergi tuh sama kuning telur, takut kolesterol, saya alergi susu sapi, berarti transfer faktor tidak bisa untuk saya. Nah, ini untuk jawab amannya dulu. Aman Bapak Ibu jawabannya. Sebab transfer faktor yang berasal dari plasma darah putih hasil penelitian Dr. Sherwood Lawrence maupun dalam ASI seorang ibu manusia dan makhluk hidup yang lain dan kuning telur struktur molekulnya sama. Ya, jadi tidak ada penolakan. Nanti kita lihat struktur molekulnya di belakangnya. Dan semua makhluk hidup ini bisa mengkonsumsi transfer faktor dari sumber manapun. Jadi sekarang transfer faktor yang tersedia dari kolostrum sapi dan kuning telur ayam bisa dikonsumsi manusia, bisa diberikan pada ikan, bisa diberikan pada ayam, pada anjing. Ya, itu namanya non-specific species. Jadi
karena struktur molekulnya sama. Ya, oke. Apalagi? Oke. Nah, ini perusahaan for life research. Jadi setelah ada penemuan Henry Sherwood Lawrence, kemudian ternyata kolostrum ada, ibu manusia, kolostrum sapi, dan kuning telur ayam, barulah David Wilson di tahun 98 mendirikan pabriknya. Ini beliau masih muda ya, foto di pabrik yang pertama. Nah, ada 4 pilar yang sampai sekarang masih ada. Dulu cuma 3, sekarang tambah 1. Science, success, service, dan satisfaction. Oke, for life research berkomitmen, Bapak Ibu. Komitmennya apa? Memproduksi produk-produk nutrisi terbaik untuk sistem imun kita. Jadi ini the immune company sejak berdiri. Bukan karena masuk pandemi kemudian kita berkeluar-keluar saya loh produknya untuk imun. Enggak. Kita dari awal berdiri komitmennya udah jelas. Transfer faktor adalah nutrisi untuk sistem imun kita. Nutrisi dan melakukan tugas yang lain. Kita lihat di belakang ya. Kalau tahun 98 ini David Wilson bisa menghasilkan transfer faktor itu lewat satu teknologi yang kita sebut the one and only teknologi. Jadi teknologi ini perlu dana yang cukup besar, Bapak Ibu. Waktu itu sekitar 50 juta US dollar untuk mendapat teknologi ini, yaitu teknologi bagaimana mengambil atau mengekstraksi transfer faktor saja tanpa imunoglobulin yang lain, tanpa protein, tanpa karbohidrat, tanpa kolesterol dari kolostrum sapi dan kuning telur ayam. Dan teknologi ini yang dipatenkan, bukan nama transfer faktornya, ya, karena nama transfer faktor sudah dipatenkan oleh Henry Sherwood Lawrence. Jadi waktu mau bikin for life research, David Wilson membeli paten itu. Jadi nama itu boleh kita pakai terus. Okay? Nah, ini secara kasat matanya tidak sesimpel ini, Bapak Ibu ya. Kalau ditampilkan yang benar-benar, oh itu nggak boleh rahasia perusahaan ya. Jadi ini gambaran sederhana apa itu mikrofiltrasi, apa itu ultrafiltrasi. Saringan, namanya filtrasi itu Anda bayangkan aja Anda lagi mengayak tepung ya. Kalau yang pertama tepungnya atau transfer faktornya itu diambil dari mengayak kolostrum, tentu bukan cairannya Bapak Ibu, tapi sudah dibuat dalam bentuk bubuk ya. Kemudian juga diayak dari apa? Dari kuning telur, ini menghasilkan yang namanya transfer faktor ya. Itu dari ukuran filtrasi, jadi diameternya itu yang berukuran mikro. Jadi mikro saja itu sudah menghasilkan 3 faktor formula. Kenapa 3? Oh ini baru 2 dari kolostrum dan kuning telur ayam. Yang ketiga itu ditemukan lagi yang terbaru itu ultrafiltrasi. Ini yang menghasilkan nanofaktor dan itu masih diperlakukan pada kolostrum sapi. Jadi TF3 ini adalah gabungan dari transfer faktor dari kolostrum dan transfer faktor dari kuning telur dan nanofaktor dari kolostrum ya. Itu teknologinya. Nah, tadi menjawab, Pak, aman nggak ya? Nanti kolesterol saya bagaimana? Nanti imunoglobulin atau antibodi sapi ikut minum dong sama saya? Enggak, Bapak Ibu. Ada satu badan quality control terakhir yang meriset semua hasil produksi, terutama 3 faktor formula. Produk ini harus punya standar ilmiah dalam hal apa? Dalam hal kualitas, ya, kualitasnya benar. Nanti kita tahu kualitasnya apa di belakang. Potensinya, kemudian kemurniannya. Jadi kemurnian itu berarti dia bebas dari yang namanya orang takut, wah nanti ada virus sapi gila nih di dalam transfer faktor. Tidak, dengan mikrofiltrasi semua yang berukuran besar itu sudah terbuang ya. Jadi yang benar-benar lolos itu hanya transfer faktor saja. Nah, para pakar ini disebut SAB, ini mereka terdiri dari orang-orang pintar, ya, ada mikrobiologinya, ada dokter jantung, dokter kandungan, ada ahli patologi, ada ahli nutrisinya, ya, mereka benar-benar kompeten untuk bidang ilmunya masing-masing karena mereka tanggung jawabnya besar, Bapak Ibu ya. Nah, apa itu transfer faktor? Transfer faktor bukan vitamin, bukan mineral, bukan herbal atau obat. Transfer faktor itu warisan, donasi dari pendonor pada orang yang didonorkan.
Jadi kita sebut dia God's miracle molecule. Kenapa? Karena proses donasi itu yang lakukan Tuhan. Dari darah putih pindah ke kelenjar asli ibu yang siap melahirkan. Siapa yang melakukan? Tuhan. Ya, molekul-molekul memori imun itu dipindahkan Tuhan. Kemudian dari sistem imun untuk terapi sistem imun. Iya, karena itu warisan ibu. Ibu yang sudah terpapar berbagai macam penyakit, dia menyimpan pengetahuan tentang bagaimana menghandle satu virus, bakteri, sel-sel kanker yang berbahaya, itu yang diwariskan. Ya, jadi sudah sistem imunnya ibu nih yang kita dapat. Kalau di transfer faktor kita dapat kepintaran sistem imunnya sapi dan ayam. Nah, kabar buruknya Bapak Ibu, sapi dan ayam itu punya kecerdasan imun yang lebih banyak dari manusia karena mereka hidup di alam terbuka, jorok tempatnya, kepapar bakteri virusnya itu hampir setiap hari. Dan kalau dia bertahan hidup sampai bisa beranak pinak, itu berarti luar biasa kemampuan sistem imun dia menjaga tubuhnya. Oke, ini yang pengertian dari sistem imun untuk terapi sistem imun. Jadi begitu Anda konsumsi transfer faktor, dia mencari sistem imun kita. Anda penerima, ya, bukan masuk ke jantung, bukan masuk ke paru-paru, bukan ke liver kita, tetapi ke sistem imun. Dari sistem imun untuk sistem imun penerima. Melakukan apa? Melakukan terapi atau menyehatkan. Nanti kita lihat di belakang. Memahami terapi sistem imun itu beda banget Bapak Ibu dari cerita tentang suplemen, vitamin, dan herbal. Jadi kalau orang bilang, ini ada vitamin baru, suplemen hebat. Wah, nggak ada yang lebih hebat dari yang bisa melakukan terapi pada sistem imun seseorang, ya. Karena itu cuma makanan, itu cuma bicara tentang buah dan sayur, ya, bicara tentang plasenta, ya, belum terbukti ada penelitian bagaimana bisa melakukan terapi yang menyehatkan sistem imun penerimanya. Oke, ada lagi statement ini. Transfer faktor itu apa? Transfer faktor itu molekul penghantar, ya, molekul penghantar. Sistem imun kita itu jumlahnya triliunan sel. Jadi rangkaian molekul, dia fungsinya hanya menghantar aja. Menghantar apa? Kepintaran dari pendonornya, ya. Jadi dia tidak melakukan apa-apa, dia bawa aja, pasif aja, beri aja. Nanti sistem imun pendonor ini yang akan belajar, ya, menerima semua informasi, semua kepintaran itu dia belajar, ya, karena informasi yang diberikan itu untuk mendidik sistem imun penerimanya dalam hal mengenal, merespon, dan mengingat ancaman tertentu. Ya, jadi ini adalah suatu kisah tentang rangkaian molekul kecil dengan manfaat yang besar. Anda bayangkan, ini mikronutrisi. Rangkaiannya kecil banget, ya, nanofaktor, rangkaiannya kecil banget. Tetapi dia membawa informasi yang sangat banyak. Konon ada 200.000 informasi tentang bagaimana sih wajah dari bakteri, wajah dari virus, semua yang sudah terjadi di tubuh sapi dan ayam. Ya, jadi mereka adalah penerima pertama bakteri virus, kemudian dia sembuh, ya, kemudian semua di database kepintaran dia tadi itu yang diambil oleh For Life Research. Jadi Bapak Ibu, ini satu penemuan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan sistem imun. Sekali lagi, kesehatan sistem imun. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengembangkan, lah kalau begitu apa hubungannya dengan tubuh saya? Ya, sistem imun ini fondasinya, ya, fondasinya. Itu nanti sudah tadi dijelaskan, ya, di pertemuan jam 9. Nah, kita ke struktur. Ada lagi yang mengatakan transfer faktor ini gampang sekali diserap. Kemudian regenerasi selnya terjadi dengan cepat. Kenapa? Karena dia punya 44 asam amino. Di awal tadi kita udah bicara protein untuk diserap harus dipecah-pecah lagi jadi asam amino. Ya, nah asam amino itu ada 3 Bapak Ibu, yang esensial, kemudian yang non esensial, dan yang kondisional. Jadi yang esensial itu yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh sendiri. Kemudian yang non esensial itu bisa dihasilkan oleh tubuh. Dan kalau Anda sakit, Anda terluka, Anda stres, itu Anda memerlukan asam amino yang kondisional. Semuanya ada di dalam transfer faktor. Karena ada 44 asam amino, ya. Protein di luaran sana paling banter 22. Jadi asam amino itu dikatakan rangkaian molekul Bapak Ibu karena
di dalam transfer faktor itu satu asam amino itu gerbongnya bisa berkali-kali tampil ya. Jadi kayak lisin di sini ada 2, ada 3 ya. Jadi bukan ada 44 macam nama, tetapi ada berkali-kali beberapa asam amino itu yang merangkai jadi satu gerbong kereta api. Makanya dikatakan rangkaian molekul. Ya, struktur molekulnya sudah pernah ditampilkan oleh Dr. Woli waktu beliau presentasi dan itu rumit banget. Bapak Ibu bayangkan saja rangkaian gerbong kereta api. Nah, asam amino itu akan berupa gerbong-gerbong tadi. Ya, ini ada 44 gerbong yang digandeng. Jadi satu nama itu bisa muncul berkali-kali. Berarti kelengkapan yang kita butuhkan, entah itu yang esensial, non-esensial, ataupun yang kondisional, itu sudah ada di dalam transfer faktor. Nah, peran transfer faktor apa sih untuk sistem imun kita? Ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama, imunomodulator. Imunomodulator ini stabilizer, menstabilkan. Yang kedua, imun IQ, kecerdasan. Yang pertama kita lihat sebagai imunomodulator. Backbone dari For Life Research adalah transfer faktor, Bapak Ibu. Dan keunggulannya tentu ada di trifaktor formula. Sebagai imunomodulator, apa sih pengertiannya? Transfer faktor dapat memodulasi, mengubah, mempengaruhi sistem imun menuju kondisi seimbang. Karena yang seimbang ini yang disebut sehat, ya. Respon imun setiap manusia beda. Jadi respon ada yang overaktif, ada yang underaktif. Yang overaktif itu artinya hal-hal yang tidak perlu direspon, contohnya Anda makan udang, itu nggak perlu direspon. Ya, sistem imun nggak perlu respon karena itu nggak bahaya. Kemudian makan udang, bentol-bentol, gatal-gatal. Anda pakai baju sutra, langsung kulitnya bentol-bentol, gatal-gatal. Itu respon imun yang over. Bukan imun yang tinggi, ya respon. Jadi imun itu kalau ada antigen itu bisa makanan, bisa racun, bisa bakteri, bisa virus, dia akan merespon. Nah, respon yang bagus itu adalah tunggu, lihat apakah ini berbahaya atau tidak. Ya, itu adalah kondisi kalau dia seimbang. Ya, kalau dia overaktif, udah merespon sebelum tahu bahwa ini kan makanan, ya, nggak boleh direspon. Ya, kemudian sebaliknya, yang underaktif, ya, jadi ini kondisi imun yang malas, jadi dia nggak mau merespon, walaupun itu udah masuk bakteri, udah masuk virus, ada sel-sel bakal kanker jadi kanker, tidak direspon, ya ini kebalikannya. Jadi ini kondisi yang tidak bagus untuk respon imun seorang manusia. Jadi respon yang bagus itu adalah dia harus seimbang, standby aja, dilihat, diamati dulu, apakah yang masuk ini jenis yang harus dihadapi atau enggak, ya. Jadi ini tugasnya transfer faktor. Jadi kalau seseorang mengkonsumsi transfer faktor, tugas pertama transfer faktor adalah membuat sistem imunnya jadi stabil dulu. Belum terjadi pendidikan, ya Bapak Ibu, karena ibarat anak sekolah yang nakal, lari-lari, gimana gurunya mau ngajarin ya kalau dia belum duduk diam, ya. Ini tugasnya trifaktor formula, ya. Apalagi? Nah, ini gambarnya. Jadi menyeimbangkan itu artinya udah tenang, ya, jangan diserang dulu, ya, tenang dulu, diseimbangkan dulu, ya. Kemudian baru dilakukan yang pendidikan. Nah, dalam proses keseimbangan inilah fungsi dari faktor ketiga yang tadi kita dapat di dalam trifaktor. Kita sebut nanofaktor. Nanofaktor ini adalah komando dan arah yang berperan dalam keseimbangan sistem imun. Jadi kalau terjadi ketidakseimbangan, nanofaktor ini akan bilang, diam dulu, jangan overaktif, atau kamu terlalu lemot, ayo aktif. Nah, seperti itu. Ya, juga nanti dia berperan kalau sudah terjadi tubuh ini terpapar bakteri atau virus, seperti itu, ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas yang kedua adalah imun IQ. Setelah imunnya diatur responnya dulu seimbang, baru dilakukan pendidikan. Nah, kalaupun sudah seimbang dan masih malas, ya akan ini kayak wake up call-nya imun, ya, bangun belajar. Ya, belajar yang pertama, dia harus kenal sel-sel tubuh kita. Nggak boleh nih yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng ini sel tubuh sendiri, nggak boleh diserang. Nih, kemudian dibawa tuh rekaman dari bakteri, virus, itu kan ada di dalam transfer faktor, ya, diperlihatkan yang jelek ini yang berbahaya, ya. Kemudian kalau tiba-tiba ada bakteri, virus masuk selama Anda mengkonsumsi transfer faktor, diajarin juga proses merespon, ya. Nah, merespon ini juga lagi-lagi nanti yang pegang peranan nanofaktornya. Jadi bagaimana cara merespon, kapan harus diserang, bagaimana berhenti. Nah, dia komandannya
komando dan arah ya. Setelah itu kembali ke posisi reminder ya, jadi ingat aja ya. Kamu tadi kan udah berperang kan sama virus A, wajahnya seperti itu. Satu waktu kalau dia masuk lagi, kamu harus cepat dan tepat menyerangnya, nggak boleh lemot. Nah, ini proses pendidikannya. Dan tetap dalam kondisi seimbang, inilah yang kita harapkan ya. Jadi di dalam trifaktor formula itu mengandung kecerdasan dari transfer faktor dan intuisi dari nanofaktor. Oke, apa yang dimaksud imun IQ atau kepintaran sistem imun? Bapak Ibu, transfer faktor itu bagian imun yang bertindak sebagai kamera penyimpan informasi tentang wajah dari berbagai bakteri, virus, patogen berbahaya lainnya. Informasi inilah yang dibutuhkan oleh sistem imun untuk meningkatkan kepandaiannya dalam mengatasi infeksi. Ya, transfer faktor yang dikonsumsi secara rutin akan bertindak sebagai guru yang mendidik sistem imun secara berkala. Transfer faktor ini dinamis, Bapak Ibu. Ya, dari bahan bakunya selalu berganti-ganti, berarti rekaman kepintarannya itu berbeda-beda. Ibarat kita itu sistem imunnya diajarin oleh profesor yang hebat-hebat ya, profesor dari sapi dan ayam, dari sistem imunnya sapi dan ayam, luar biasa ya. Nah, secara keseluruhan kesimpulannya seperti ini. Ini ada sistem imun nih. Sistem imun itu tugasnya mencegah tubuh ini terinfeksi, kemudian mencegah kanker atau dia punya sifat apoptosis. Sebelum jadi kanker, sel-sel yang bakal jadi ganas itu harus dihancurkan. Kemudian memastikan regenerasi selnya berjalan dengan sempurna. Sistem imun yang seimbang, kemudian cerdas dan kuat dapat melakukan ini. Kalau tidak seimbang, lemot, overaktif, underaktif, ini akan berhenti. Nah, transfer faktor datang, pergi ke sistem imun kita, membawa kepandaiannya. Ya, mengatasi dulu ketidakseimbangannya, kemudian secara berkala memberikan kepintarannya. Sedikit antibodi, ya, antibodi itu zat kimia yang beredar dalam darah sebagai bagian dari sistem imun. Kenapa kita bahas? Karena tadi di depan, di dalam ASI ibu itu ada protein, ada karbohidrat, ada antibodi. Oke, nah ada 5 macam. Kemudian hasil penelitian yang dikatakan Dr. Yudi bahwa benar ada perpindahan antibodi dari seorang ibu menyusui pada bayinya karena ditemukan imunoglobulin A itu ada di mukosa air liur, mukus, air mata, kolostrum dari ASI seorang atau makhluk mamalia. Nah, terbukti kan Bapak Ibu? Oke, antibodi diproduksi oleh sel-sel darah putih sebagai respon tubuh untuk melawan bakteri, virus, patogen berbahaya yang menyebabkan infeksi. Antibodi ini harus spesifik ya, jadi tailor made, ukurannya harus pas. Dia punya kayak katapel ini untuk memiliki respon mengikat, kemudian cara mematikan bakteri. Nah, apakah yang dimasukkan ke transfer faktor itu antibodi? Bukan ya, tetapi rekaman saja, kepintaran saja. Ibarat ini textbook yang kepintarannya udah dicatat gitu ya, jadi imun kita yang belajar. Transfer faktor diakui dunia ya, ini sudah sering ya dibahas. Nah, transfer faktor menjadikan sistem imun kita lebih pintar, dapat melihat dengan jelas. Kalau nggak ada transfer faktor, sistem imun kita rabun. Terima kasih.